lurus-lurus nyemprotnya, buat tanah lok pula lok. Apalagi di aspal pagi-pagi hari itu ada buat pula namanya Dina. Ya. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari ikan di dalam dusun, ikan dicari berumpankan cacing. Sebenarnya saya ini tidaklah bisa berpantun, cuma asal jumpa Pak Andi selalu dipancing-pancing. Udah pantun lagi. Masih. Nanti kita buat aja judul temanya Isra dan Mi'raj dalam rangka atau memperingati Isra dan Mi'raj dengan tema berbalas pantun. Bisa ya? Mau pantun lagi? Kalau mau saya kasih lagi, ini saya persiapkan. Sungguh indah bersama anak SMK. Sikapnya ramah, wajahnya berseri-seri. Sebelum saya mulai ceramah dari saya, boleh ke pertanyaan, siapa yang tak mandi pagi? Ada? Kalau ada yang teriak-teriak, maka dilanjutkan pantun berikutnya. Sungguh indah bersama anak SMK. Tutur sapanya menyejukkan hati. Siapa tadi yang paling kuat ketawa dan bicaranya? Kemungkinan dialah yang tak mandi pagi. Tepuk tangan dulu. Sudah ya? Sudah? Pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada pagi hari yang suasana dingin dan mendung ini, kita di ruangan ini atau di apa namanya nih? Apa namanya? Selasa. Pokoknya gitulah bunyinya. Ya. Mudah-mudahan di tempat kita berada ini kehadiran kita menjadi kehadiran yang kata Bapak Kepala Sekolah tadi bisa menambah iman kita, bisa menambah ilmu kita, dan juga yang paling penting adalah menambah motivasi kita dalam menuntut ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Makanya mari sama-sama kita syukuri kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan waktu yang terbaik bagi kita, yang diawali diberikan kesehatan, kelapangan, kesenangan hati, sehingga baik para siswa-siswinya maupun para guru-gurunya hadir setiap saat di sekolah kita ini dalam keadaan semangat yang berapi-api. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam yang tiada bosan-bosannya banyak-banyak kita lapaskan, kita sampaikan rasa rindu kita kepada beliau dengan ucapan sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu
Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah. Iya, ditambah lagi semangat. Sallallahu. Ayo angkat tangannya. Angkat lagi, semangat. Sallallahu salam, sallallahu Muhammad, sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul pelalawan terkenal dengan ombak bono. Ulang lagi, cakap. Habis ini kita tutup lagi, nggak panjang-panjang. Pelalawan terkenal dengan ombak bono, banyak dikunjungi oleh para turis. Tadi sudah dikenalkan nama saya, Rudi Hartono. Orangnya tidak ganteng tapi cukup romantis. Inilah kalau sudah ketemu itu dengan Pak Andi ini, saya biasanya yang pantun tuh keluar aja. Dulu waktu kami di sekolah, satu sekolah dengan beliau, asal ada pembicaraan maka dibuka dengan pantun dulu. Berjumpa pantun dulu, buka acara rapat pantun dulu, tutup rapat pantun, mau makan Pak pantun, mau pulang. Nah, sekarang saya tidak tahu apakah di sini dia punya lawan atau tidak. Di saya pun sana, saya pun tak ada lawan lagi. Ketika Pak Andi berangkat, sampai hari ini pantun sudah mulai berkurang Pak Andi. Tak ada lawannya lagi. Bapak Ibu yang saya muliakan, para peserta didik yang saya sayangi. Kenapa? Apa yang kita peringati hari ini? Isra dan Mi'raj. Ini kita kebawakan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, para peserta didik sekalian, kita tidak lama-lama, ya, tidak lama-lama. Nanti kalau siap kita tutup saja, ya. Nah, kalau udah siap, tidak mungkin kita lama-lama duduk di sini. Jadi Isra dan Mi'raj itu, kalau sini temanya dengan peringatan Isra dan Mi'raj, kita tingkatkan pertama kualitas ibadah, pemanfaatan waktu luang, dan serta animo pembelajaran. Ini berat nih, seperti judul skripsi. Kita ambil aja satu-satu ya. Nah, udah ya. Nah, Isra dan Mi'raj itu sebuah perjalanan yang luar biasa terjadi pada diri Nabi. Mengapa perjalanan ini luar biasa? Karena memang pelajaran ini melewati lintas alam semesta. Dari segi jaraknya luar biasa. Dari segi alam, sekurang-kurangnya dia melewati ada 3 batas alam. Sementara kita hari ini sejauh-jauh perjalanan kita baru 1 alam dunia. Kemana paling jauh perjalanan? Kalian kemana?
Kemana paling jauh? Banjir. Nengok banjir. Mana lagi? Kemana? Yang pernah tempuh? Yang dari Medan? Yang dari Aceh ada? Yang sudah berangkat haji umroh? Ke Amerika Serikat? Insya Allah. Jawabannya masih insya Allah. Jadi perjalanan kita hari ini paling jauh sebatas itu saja. Paling keliling dunia. Naik pesawat ke Mekah 8-9 jam. Ke Amerika Serikat berangkat sore, sampainya sore satunya lagi. Ya kan? Ada yang berangkat pagi dari sini sampai sana pagi juga. Di jam yang sama. Atau ada yang mundur jamnya. Begitulah perlintasan umat manusia paling jauh. Tetapi Nabi ini melakukan perjalanan, ada lintas darat yang disebut dengan Isra. Dan ada perjalanan lintas udara disebut dengan Mi'raj. Perjalanan lintas darat Nabi ini Isra itu lebih kurang antara 1.300 atau 1.500 kilometer. Dari mana itu? Dari minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Masjidil haram di mana? Di Palestina. Di mana? Di mana? Masjidil Haram di kota Mekah. Lalu berangkat menyusuri Laut Merah, naik ke atas, melewati Jordania, sampai di ujung pulau itu disebut sebuah tempat Di sana ada Masjidil. Itu lebih kurang perjalanannya kilonya antara 1,3 atau 1,5. Ya, 100 atau 1.300 atau 1.500 kilometer. Naik bus hari ini lebih kurang 15 jam hari ini. Ya. Jadi kalau ada jemaah umroh yang dapat paket ke Palestina mungkin dapat ke sana. Ya, 15 atau 16 jam perjalanan bus hari ini modern. Nah, ini perjalanan Nabi bukan perjalanan modern. Dahulu tahun berapa itu? Lebih kurang tahun 621 Masehi. Nabi sudah melakukan perjalanan ini. Lalu ada lagi alam yang kedua. Tidak sampai di sana saja, Nabi naik melalui tangga Mi'raj. Langit yang pertama, langit yang kedua, sampai langit yang ketujuh, sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini melewati ada lagi alamnya. Ada alam malakut, melewati alamnya para malaikat. Ada alam nasut, masuk ke alam ketuhanan. Alam dari bumi ini naik sampai ke arasnya Allah. Itu sebenarnya tak terhitung berapa lama jaraknya, berapa banyak jaraknya. Bisa dihitung jaraknya? Bisa? Cuma di dalam salah satu hadis pernah mengatakan, dengarkan ini yang terakhir. Habis ini kita tutup pulang. Ya, itu saya yang pulang, kalian lanjut kerja. Di dalam salah satu hadis pernah dikatakan, konon antara jarak langit yang pertama dengan langit yang kedua itu lebih kurang berapa lama perjalanan? 500 tahun perjalanan. Kalau dikatakan demikian, kira-kira bisa dihitung enggak? Bisa dihitung? Bisa dihitung? Umur berapa kita hari ini paling tinggi, paling banyak? Umur manusia hari ini hanya sekitar mencapai 80 tahun. Itu pun 80 tahun tidak bisa ngapa-ngapain lagi.
Ya, makan disuapin, mandi mandikan, duduk di jangan duduk. Ya. Makan disuapin. Berdiri di duduk. Duduk jangan didudukin. Sudah ya? Tidak ada yang mencapai 100 tahun. Sementara tadi digambarkan untuk menghitungnya saja mencapai 500 tahun perjalanan. Jadi artinya apa? Manusia itu tidak akan sanggup menghitung antara satu jarak langit dengan langit berikutnya. Ya, itu pun dari segi 500 tahun perjalanan dari segi umur. Ternyata 500 tahun perjalanan itu maksudnya bukan perjalanan sepeda motor. Bukan perjalanan mobil. Bukan perjalanan pesawat. Tapi di sini digambarkan perjalanan cahaya. Artinya apa? Nabi naik Mi'raj itu sampai ke arasnya Allah, waktunya tidak akan pernah bisa dihitung oleh umat manusia, tidak bisa dikilometerkan entah berapa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka Nabi melakukan perjalanan yang panjang tadi hanya butuh sebagian malam saja. Dah, kita tutup ya. Sudah. Nah, inilah perjalanan Isra dan Mi'raj. Sekarang saya tanya, kira-kira percaya enggak? Ente enggak. Nah, yang ibu percaya? Dari mana percayanya? Padahal teknologi hari itu belum ada. Dari mana percayanya? Paling-paling ya dari dulu kan orang tua, guru-guru mengajarkan kita beriman dengan Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena hanya mampu diterima oleh iman. Ya. Karena kalau orang tak beriman tidak mampu menerima perjalanan Isra dan Mi'raj. Paling-paling jawabannya itu. Ya. Itu untuk mengetes konsentrasi saja. Jadi para peserta didik yang saya muliakan, perjalanan ini sebenarnya benar. Waktu itu bisa diterima oleh iman. Salah satunya contohnya Abu Bakar yang dengan ketajaman imannya, percayanya beliau pada Nabi, maka disampaikan oleh Nabi suatu perjalanan luar biasa. Abu Bakar itu langsung terima karena imannya tajam, kuat. Tetapi orang-orang yang belum mampu, yang belum kuat imannya, tak mampu menerima itu karena akal pikiran belum sampai. Karena akal pikirnya belum, ilmu pengetahuan belum cukup. Maka para peserta didik yang saya muliakan, ternyata di dalam Al-Quran perjalanan ini manusia terbang mengelola penjuru langit, menyusuri alam semesta. Sebenarnya dalam Al-Quran ini bukanlah sesuatu yang tak masuk akal. Bahkan Al-Quran telah memotivasinya. Apa kata Al-Quran? Kita buka dalam surah Ar-Rahman di ayat 33. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai jamaah jin dan manusia. Jadi yang dipancing itu, yang dipanggil itu bukan manusia saja, tapi apa? Jin. Iblis enggak. Cuma jin. Ya ma'syaral jinni wal ins, dipanggil dua golongan terbesar. Apa itu? Manusia dan kenapa jin dibawa-bawa, Pak? Karena jin itu posisinya sama dengan kita. Ada yang Islam, ada yang beriman, ada yang ingkar.
Mereka juga punya keluarga, makan dan minum, dan hidup sebenarnya berdampingan dengan kita. Cuma Allah menjadikan pembatas antara pandangan manusia terhadap alam jin. Makanya tak nampak. Ada yang nampak enggak? Ada? Ada? Nah, kalau ada yang nampak, niscaya sesaklah napas kita. Karena apa? Disebutkan jumlah mereka itu berkali-kali lipat dari jumlah kita. Makanya yang laki-laki itu, karena berdasarkan dalam hadis-hadis Nabi, di mana tempat tinggal jin itu? Yang pertama di hutan-hutan, di semak, kemudian apalagi di laut-laut, di sungai, apalagi di lubang-lubang tanah. Makanya laki-laki kalau permisi kemana, buang air bu, pergi ke belakang kelas, cari lubang, tengok kiri kanan, tak nampak aman, keluarkan selang, langsung semprot. Apa ini semprotnya? Ndak pula mau lurus-lurus nyemprotnya, buat tanda lock pula, lock. Ya kan? Kalau lurus-lurus bisa lah, dibuat tanda lock. Apalagi di aspal pagi-pagi hari itu ada buat pula namanya Dina. Ya, siapa namanya? Nah, jangan mau Dina. Ya, maka dalam agama kita dilarang, terutama laki-laki, jangan sembarangan buang air. Yang ibu-ibu katanya ada pantangan orang tua-tua kita, kalau buang air panas jangan karena ada di antara kita ini, di alam kita yang tak nampak oleh kita, ada jin-jin yang bergentayangan. Salah satunya di lubang-lubang tanah itu memang tempat tinggal mereka. Tiba-tiba dia kehujanan, petir ndak ada, kilat ndak ada, hujan, asin pula lagi, aroma jengkol. Kesal dia, ditengoknya siapa yang sembarang buat tanda lap ini, akhirnya diginikannya, balik ke rumah bengkak. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, makanya orang-orang tua-tua kita itu ada mengajarkan, kalau kami orang Melayu bahasanya tetapi, permisi bahasa Indonesianya. Kalau kita bahasa orang kita Jawanya apa itu mas? Pamit. Mau masuk hutan, mau melewati tempat-tempat yang dianggap asing bagi kita, memasuki rumah-rumah kosong atau tempat-tempat tertentu, ada pamit. Sebenarnya itu kalau diajarkan, dibawa dari segi agama, ada dasar dan dalilnya. Cuma terkadang kan datuk nenek kita tak sampai sana mengajarkan. Kalau masuk hutan pamit, jangan sembarang. Alah, nggak ada siapa-siapa pun. Kenapa nek? Kenapa tuh seperti itu? Ya udah ikuti saja. Terputus sampai di sana. Nah ini sebenarnya jin dan manusia itu berdampingan. Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai jemaah jin, wahai jemaah manusia, karena dua golongan ini sama-sama menerima perintah, sama-sama Al-Quran diturunkan pada mereka. Apa kata Allah? Kalau seandainya kalian sanggup menyusuri penjuru langit itu, silakan. Sekali-kali kalian tidak akan mampu menyusuri kolong langit itu illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Jadi dalam ayat itu tidak sebutkan sekali-kali kalian tidak akan sanggup menyusuri penjuru langit, titik, tidak. Tapi dalam ayat itu dikatakan sekali-kali kalian tidak akan sanggup menyusuri penjuru langit itu illa, ada ilahnya, kecuali bisultan, dengan kekuatan. Kekuatan itu apa? Yang pertama dibagi kekuatan itu, pertama murni kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala diberikan pada Nabi, sanggup menyusuri langit alam semesta ini, kekuatan murni dari Allah. Yang kedua yang disebut dengan kekuatan ilmu itu dia untuk kita. Mulai masuk akal? Tahun berapa Isra Mi'raj itu? Sekitar tahun 621 Masehi. Sekarang tahun
Sekarang tahun 2024. Nabi sudah terbang dengan kecepatan tinggi yang pesawatnya disebut dengan Buraq pada tahun 600-an. Sekarang sudah 2024. Sekarang saya tanya lagi, kapan pesawat terbang pertama sekali bisa diterbangkan dalam ketinggian lebih kurang 800 kaki? Kapan? Sekarang begini saja, siapa yang berhasil menerbangkan pesawat terbang itu pertama sekali? Pilot. Nah, siapa lagi? Yang penting jawab. Ini pilot, sana penumpang. Siapa lagi? Pilot. Atau penemu pesawat lah yang tercatat dalam sejarah. B.J. Habibie. Apa lagi? Penemu pesawat dalam sejarah. Bapak kasih lagi cluenya, dari Amerika Serikat. Ini banyak yang lupa nampaknya ya. Prabowo. Sudah. Berarti ngaku sajalah kita lupa. Itulah yang tercatat dalam sejarah yang disebut dengan Reich bersaudara, Reich brother. Begitu bahasa Lubuk Trapnya. Ya? Reich bersaudara. Pada tahun berapa itu? Pada tahun 1900. Sekarang coba begini, hitung berapa jaraknya antara tahun 600, kita bulatkan saja, tahun 600 Masehi dengan tahun 1903. Ya maaf, berapa jaraknya? Lebih kurang berjarak 1300 tahun. Setelah 1300 tahun Nabi pernah melakukan itu, baru pada akhirnya orang Amerika meneliti dan berhasil menerbangkan pesawatnya pada saat itu 1300 tahun kemudian. Yang dahulu orang menganggapnya tidak mungkin, 1300 tahun kemudian menjadi mungkin. Nah, para peserta didik yang saya muliakan, inilah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Orang-orang Amerika itu, orang-orang Barat itu, dia cinta dengan ilmu pengetahuan, lalu dia meluangkan waktunya sebagus-bagusnya, setinggi-tingginya demi satu misi ilmu pengetahuan, melahirkan suatu karya, di mana karya itu sudah dinikmati oleh umat manusia hari ini. Sudah terbukti? Sudah terbukti? Maka nyatalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang menganggapnya Isra dan Mi'raj, Nabi terbang dengan kecepatan tinggi dalam jarak yang sangat jauh sekali. Orang dulu mengatakan tidak mungkin, tidak masuk di akal pikiran. Tetapi Al-Quran pernah memotivasi, kalian mampu menempuh penjuru langit itu. Kata surat Ar-Rahman tadi, kalian bisa melakukannya hanya dengan butuh kekuatan dari Allah, murni kuasa Allah seperti yang diberikan pada Nabi. Yang kedua, kekuatan ilmu pengetahuan, itu yang dibuktikan oleh brother dengan ilmu pengetahuan hari ini. Pada tahun sekitar 1969 ada suatu peristiwa. Apa itu? Konon katanya orang Amerika mengklaim dirinya pernah memijakkan kaki di bulan. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Ahmad Jais. Banyak juga yang jumpa sejarah. Ya? Siapa namanya? Neil. Maka menganggap diri mereka entah iya entah tidak entah bagaimana, yang jelas tercatat dalam sejarah pada tahun 69 itu mereka mengatakan mereka telah
sampai ke bulan yang dahulu orang menganggap tidak mungkin. Makanya Nabi itu, wahai Nabi, kalau betul kau Isra Mi'raj semalam naik berjalan, apa kata musuhnya Abu Lahab, Abu Jahal itu? Angkat kakimu Nabi. Diangkat oleh Nabi. Sudah. Kalau sudah diangkat kaki kananmu, sekarang kaki kirimu dua-dua naik. Tidak bisa kita lakukan. Bagaimana bisa naik? Kalau gini bisa. Maka diolok-oloklah Nabi itu, tidak mungkin kau bisa naik. Karena memang pada saat itu akhirnya dengan ilmu pengetahuan orang bisa membuktikan, orang katanya sampai ke bulan. Nah, hari ini berkat pesawat itu yang dikembangkan oleh umat manusia, hari ini orang mengklaim sudah sampai ke bulan, sudah sampai ke Mars, meneliti planet-planet yang banyak di alam semesta sana. Bahkan hari ini diklaim planet-planet itu bukan jumlahnya berapa? Yang resmi berapa? Dari tadi Bapak sangkut pautkan dengan ilmu pengetahuan, banyak yang lupa rupanya. Berapa hari ini planet? 7 atau 9? Berapa? Plus hari ini orang mengklaim sudah menemukan planet-planet yang baru berkat ilmu pengetahuan. Orang mampu terbang menyusuri alam semesta. Konon hari ini katanya pesawat yang paling cepat adalah pesawat tempur dari yang diproduksi oleh NASA dari Amerika, lebih kurang kecepatannya 7.000 km per jam. Berapa? Kalau kita berangkat ke Aceh, Riau dan Aceh itu lebih kurang 1.200-an kilometernya, maka kalau pakai pesawat itu bisa tembus 7 kali bolak-balik dalam satu jam. Berangkat dari SMK Pangkalan Pura sampai ke Aceh, balik lagi ke sini, lupa tadi tertinggal biji sawitnya, berangkat lagi, lupa lagi, berangkat lagi, 7 kali dalam satu. Itu kecepatan pesawat yang dibangun oleh ilmu pengetahuan otak manusia. Maka apa artinya yang semuanya dahulu dianggap tidak mungkin, tapi berkat orang cinta dengan ilmu pengetahuan, ada kekuatan yang kedua, kekuatan ilmu pengetahuan. Orang bisa membuktikan perjalanan Isra dan Mi'raj itu menjadi perjalanan yang masuk di akal. Sudah? Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habibi salam alaika, salawatullah. Nah, para peserta didik sekalian yang saya muliakan, oleh sebab itu selaku kita generasi muda, kita punya waktu, disinilah tempatnya kita manfaatkan waktu untuk mencari, meneliti segala ilmu pengetahuan sehingga nanti berguna pada masa depan kita. Sudah? Kemudian yang terakhir, salah satu yang dibawa dari para misi Isra dan Mi'raj itu adalah Nabi memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat. Bukti orang Islam hari ini sudah menerima, beriman dengan Isra dan Mi'raj terlihat terpancar dalam kesehariannya. Dia melaksanakan salat
5 waktu. Saya doakan semoga kita semua mampu istiqomah dengan sholat yang dibawa oleh Nabi melalui sejarah Isra Mi'raj. Amin ya rabbal alamin. Karena hujan sudah turun, sama-sama kita tutup, mudah-mudahan berkah bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang salah-salah, buang sejauh-jauhnya. Kalau ada yang baik, mari sama-sama kita pakai. Sebelum saya tutup, kegiatan kita ini direkam, nanti bisa diteliti. Buka YouTube-nya Ustadz Rodehar, like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.